Kali ini, gue akan bahas siapa yang sebenarnya mengontrol semua uang kita. Kalau kalian mau ngerti tentang kripto, kita harus ngerti dulu tentang fundamental dari apa itu uang. Siapa sih sebenarnya yang mengontrol uang kita? Salah satu quotes dari Henry Ford. Untungnya, masyarakat tidak mengerti tentang konsep perbankan dan sistem moneter. Karena kalau mereka mengerti, saya percaya akan ada revolusi besok pagi. Itu adalah quotes dari Henry Ford. Arti dari quotes itu apa? Bahwa masyarakat itu punya pengetahuan yang sangat cetek terhadap apa? Terhadap sistem moneter kita, terhadap sistem keuangan kita, terhadap sistem central banking dunia. Di sini, gue akan coba untuk buka sedikit ya pemikiran kalian terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem perbankan kita dan betapa jahatnya sistem central banking. Kita harus tanya pertanyaan fundamental dulu, yaitu apa itu uang? Ini ada yang mungkin jawabnya berbeda-beda. Oke, misalnya gue pernah dulu ngomong store of value. Ada yang bilang uang itu adalah alat tukar. Tapi apa sih sebenarnya uang itu? Kita nggak pernah diajarin ya, mau kita di sekolah, mau kita di kuliah, sama guru-guru kita tentang gimana sih caranya uang bekerja dan apa itu sebenarnya uang. Kita itu diajarin ya dari kecil bahwa uang itu adalah sesuatu yang susah dicari. Kita diajarin mungkin sama orang tua kita untuk menabung di celengan, dengan celengan ayam. Kita tabung karena uang itu susah dicari. Jadi harus berhemat, harus simpan uang karena uang itu susah dicari. Jadi apa yang kita lakukan? Kita sekolah ya kan dapat nilai yang bagus. Kita lulus, kita ke kuliah juga cari nilai yang bagus untuk bisa magang di perusahaan ya. Magang di perusahaan lalu pelan-pelan naik tangga korporat jadi manajer dan lain-lain. Uang itu susah dicari, harus dicari dengan kerja keras, dengan tukar waktu kita dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran yang ditanamkan ke kita sejak kita kecil. Nah, tapi di sini kalian bingung nggak sih? Katanya uang susah dicari. Tapi kenapa bank sentral itu bisa print uang dari angin? Kalau misalnya kita ciptain uang ya, kita nge-print uang sendiri misalnya di rumah, itu kan dibilang pemalsuan uang dan kena pidana. Sedangkan itu hal yang dilakukan sama bank sentral, print uang tanpa basis underlying apapun. Di sini gua akan kasih contoh ya, pakai dolar. Kenapa? Karena dolar itu adalah reserve currency-nya dunia. Uang kertas ya, kertas formatnya US dollar itu hanya 4-8% dari total semua uang yang beredar. Uang itu kan di print ya. Kita kasih contoh pakai US dollar. US dollar itu kan di print karena kita tahu bahwa untuk nge-print uang aja itu kan ada value-nya pasti, ada butuh uang untuk nge-print uang. Dari setiap 10 dolar note, itu mereka harus keluarin uang senilai 3 sen. Jadi harga untuk print uang, karena uang cuma ada dua, antara dia formatnya kertas atau formatnya koin. Untuk yang kertas, setiap 10 dolar note di US itu butuh 3 sen. Jadi tiap keluar tuh ya, tiap ke print 10 dolar, mereka udah untung 9,97. Kalian banyak yang nggak tahu nih bahwa mereka aja cuan dari ngeprint uang. Kalian bayangin, mereka cuan 9,97 dari tiap ngecetak 10 dolar note. Nah, ini uangnya masuk kemana? Uangnya akan masuk ke dalam tax revenue pemerintah, namanya seigniorage. Kita tahu bahwa konsekuensi dalam ngeprint uang dalam jumlah yang banyak tentunya ada, yaitu inflasi. Dimana kalau misalnya harga Apple itu udah setara sama misalnya 1 juta dolar, dolar itu udah nggak ada artinya. Nah, ini beberapa negara yang udah terjadi sebenarnya, seperti contohnya Argentina, Venezuela, dan kita lihat juga di Zimbabwe. Jadi uang itu di sana udah digambar-gambar, dibuang-buang di jalanan, orang pakai gotong-gotong pakai truk. Kenapa? Karena uang itu udah nggak ada artinya ketika udah terjadi namanya hyperinflation. Nah, sebenarnya uang itu adalah tolak ukur value. Anggap fiat itu seperti tolak ukur value yang terus tergerus dari inflasi. Di chart ini ya, kalian bisa lihat dari USD relative purchasing power. Jadi dia nilainya terus tergerus turun. Konsep value dari paling dasar adalah waktu. Nah, sebelum tercipta uang, untuk penukaran value atau waktu ini, orang menggunakan yang namanya emas atau bahkan kain di zaman 130 BCE China. Jadi waktu itu masih zaman di Cina pakai kain. Tapi ya, akhirnya ini kita menggunakan yang namanya emas. Dulu sempat juga pakai garam. Yang paling lama, yang standard test of time itu adalah logam mulia atau emas. Nah, tapi pertanyaannya kenapa dari emas itu bisa berubah ke uang kertas ya? Kenapa dari emas bisa berubah ke fiat? Karena kalau misalnya gini, kita mau beli kopi deh. Kita mau beli kopi, itu harganya 1 keping emas. Tapi 1 keping emas itu value terlalu tinggi untuk secangkir kopi. Jadi yang dilakukan apa? Tercipta bank pertama itu karena kepingan emas itu ya dititipin di bank, terus mereka keluarin note bahwa satu kertas ini menjamin kalian punya 1/10 dari kepingan koin tadi. Ya, jadi 1/10 ini bisa dipakai untuk beli kopi. Karena kalau tukar sama 1 keping terlalu banyak kan. Jadi dia bikin ini adalah perjanjian, ini kalian punya 1/10 dari emas kepingan tadi. Itu diciptakan uang kertas tuh pertamanya karena kayak gitu. Jadi uang itu pada konsep dasarnya itu adalah sebuah store of time. Contohnya apa? Kalau misalnya gini, kita mau beli makanan ya, kita mau beli makanan dari Gojek. Kita keluarin uang untuk bayar drivernya, kita keluarin uang untuk bayar makanannya. Makanannya kita bayar ke restoran yang itu mereka punya banyak chef di sana misalnya. Kita bayar ke drivernya untuk tukar waktu apa? Untuk kita nggak usah ngambil ke restorannya, jadi kita bayar driver Gojek, waktu driver Gojek. Jadi yang kita bayar sebenarnya adalah waktu dan uang itu adalah store of time. Nah, kita kan udah dapat gambaran ya tentang apa itu uang sebenarnya. Tapi kita harus tahu siapa sebenarnya yang mengontrol semua uang ini. Ini dimulai sejarahnya tahun 1694, di mana Inggris itu perang selama 50 tahun berkelanjutan. Akibatnya apa dari perang selama 50 tahun ini? Ya tentunya habis ya, nggak punya uang lagi. Lalu para politisi bingung, mereka mau lakuin political campaign-nya kayak gimana? Uangnya udah nggak ada lagi. Nah, para politisi ini butuh uang untuk ya kebutuhan politik mereka. Tapi uangnya udah habis karena dipakai perang terus-terusan selama 50 tahun. Maka salah satu banker jenius bernama William Patterson itu kasih saran, gimana kita bikin sebuah entitas baru yang terpisah dari pemerintahan, yang bisa pinjemin uang ke pemerintahan dengan uang yang dicetak dari angin. Jadi
ini adalah titik mulai lahirnya central banking di dunia. Bank sentral itu memiliki sebenarnya kekuatan di atas politisi manapun, hukum, pemerintahan manapun, bahkan negara. Nah, ini adalah sebuah konsep yang dicoba berkali-kali waktu itu di Amerika. Jadi mereka mau ngambil konsep central banking di Inggris yang diciptakan William Paterson ini untuk dibawa ke Amerika. Tapi ini gagal. Sampai akhirnya ada beberapa banker yang mencoba untuk meng-establish central banking di Amerika. Di tahun 1910, tepatnya bulan Desember, ada 6 orang paling influential di dunia finansial, yaitu ada Paul, ada Nelson Aldrich, ada Frank Vanderlip, Benjamin Strong, Henry Davidson, Charles Norton, dan Abe Andrews. Ini meeting dilaksanakan selama 9 hari lamanya, dan mereka menciptakan namanya The Federal Reserve, atau yang kita tahu sekarang The Fed. Ini pertemuan dilakukan dengan sangat rahasia, jadi nggak ada satupun reporter yang meliput. Ini 6 orang paling berkuasa di dunia waktu itu ya. Jadi ini 6 orang buat kalian dapat sedikit gambaran seberapa berkuasa 6 orang ini. 6 orang ini punya 1/4 harta satu dunia. Jadi 1/4 harta satu dunia ini cuma dipunya 6 orang ini. Dan mereka ketemu waktu itu di Amerika untuk establish the Federal Reserve System. Nah, ini adalah kebohongan yang sebenarnya mereka bawa. Ya, mereka bilang the Federal Reserve ini dibikin untuk menstabilkan ekonomi, untuk menjaga ekonomi dan lain-lainnya ke masyarakat. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah apa? Kalau sampai bill Federal Reserve ini tembus sama Kongres, yang bisa dilakukan sama mereka 6 orang ini adalah kemampuan untuk mencetak uang dari angin. Jadi ini sangat sebenarnya bahaya. Gak cuma mencetak uang dari angin, tapi meminjamkannya ke pemerintahan Amerika dengan mendapatkan bahkan bunga lagi. Ini sebuah sistem yang menurut gue pribadi itu bisa membuat ketidakstabilan sosial yang sangat tinggi, bisa bikin ekonomi itu dibikin roller coaster. Mereka bisa kapan maupun mereka mau, mereka merubah keputusan mereka untuk market itu turun, untuk market itu naik, untuk ngeprint uang. Jadi semuanya itu mereka yang kontrol dunia ini. Dimana kalau kita perhatiin setiap krisis, orang miskin akan makin miskin dan orang kaya akan makin kaya. Ini akan membuat kesenjangan sosial yang tinggi di semua bagian dari dunia. Dan bill ini dinamakan Federal Reserve Act di tahun 1913. Jadi mereka berhasil menipu publik dengan cara yang sangat pintar. Federal Reserve ya, atau The Fed sampai hari ini adalah entitas paling berkuasa di Amerika. Ini sebenarnya kalian banyak yang salah. Banyak kira Federal Reserve itu satu dengan pemerintahan. Enggak. The Fed ini adalah independent agency. Mereka nggak tunduk pada pemerintahan. Tidak ada satupun government agency yang bisa ambil action terhadap Federal Reserve. Tidak ada audit, tidak ada yang ngeliatin ngapain Federal Reserve ini. Mungkin kalian yang nonton video ini bingung, apa hubungannya sama gue? Ini kan di US, Federal Reserve Central Banking kan US dollar. Apa hubungannya? Ini adalah sistem yang dicontek sama semuanya bank sentral ya. Contohnya apa? ECB Euro sistemnya Eropa, bahkan Bank Indonesianya Indonesia. Semuanya tuh contek sistem Federal Reserve ini sama. Negara yang nggak punya bank sentral cuma 3, Iran, Kuba, dan Korea Utara. Semuanya itu punya. Jadi ini ngaruh ke kehidupan kalian. Nah, kita tahu sejak selesainya Perang Dunia Kedua, US dollar itu dinobatkan menjadi World Reserve Currency atau mata uangnya dunia. Jadi tentunya semuanya ada korelasinya ya, US dollar ke The Fed dan The Fed ke semua central banking system yang ada di seluruh negara. Dan semua mata uang, lu mau ngomong rupiah, yen, mau ngomong apapun, itu semuanya di backing sama US dollar karena itu World Reserve Currency-nya. Nah, sejak Perang Dunia Kedua, kan USD itu dinobatkan sebagai World Reserve Currency. Diciptakanlah Bretton Woods System. Jadi artinya apa? Setiap US dollar itu ada emas yang nge-backing di belakangnya. Tapi karena US dollar itu hancur pada tahun 1971, itu kan waktu 1971 itu ada ketidakstabilan makroekonomi ya. Ada juga perang Vietnam War. Jadi yang dilakukan apa? Richard Nixon putusin peg antara US dollar dan juga emas. Jadi US dollar itu udah floating aja ke atas. Nggak ada jaminannya lagi. Jadi satu US dollar itu udah nggak ada emas yang backing sama sekali pada tahun 1971. Sekarang 1971, USD yang tadinya stabil pakai emas, sekarang nggak ada emasnya lagi. Mereka print nih ya kan, mereka print US dollar dan semua currency itu di peg sama US dollar. Kalian bayangin, jadi US dollarnya ini nggak ada masa lagi, dia floating terus naik. Dan ini semua currency yang ikut naik kayak gini. Dan menurut kalian apa yang terjadi? Kalau misalnya orang udah nggak percaya lagi dengan sistem fiat, orang udah nggak percaya lagi bahwa US dollar itu adalah World Reserve Currency. Jadi secara intrinsik semua uang fiat yang ada itu berdasarkan kepercayaan konsensus satu dunia terhadap pemerintahan Amerika. Karena uangnya ikut semua sama US dollar yang diprint dari angin. Jadi ini cuma kepercayaan pada sistem pemerintahan Amerika. Kalian pernah ada yang nanya nggak sih, kenapa sih nama uang itu adalah fiat ya kan? Fiat money, fiat currency. Ada yang tahu nggak arti dari Latin dari fiat itu apa? Fiat itu sama dengan let it be done. Jadi artinya apa? Pemerintah bilang udah ya jadi aja. Itu adalah bahasa Latin dari fiat. Jadi pemerintah sama aja kayak ngomong, itu tuh uang ya, lu percaya aja bahwa itu tuh uang. Artinya setiap US dollar yang diprint, otomatis uang yang lain jadi lebih sedikit tidak berguna. Kenapa? Karena dia paling kuat ya. Ketika dia print lebih banyak, ya rupiah pasti akan lemah. Kita lihat aja sekarang 15.700. Nanti mungkin kalian kalau nonton video ini 3-4 bulan lagi udah 16.000 rupiah. Dan kalian bisa bayangin nggak sih? Selama 2021, 40% US dollar yang beredar di dunia itu di-print dalam waktu 1 tahun pas COVID. Kalian bayangin, 40% uang yang beredar. Nah, negara-negara yang superpower yang besar yang lainnya seperti China dan Rusia udah sadar akan hal ini. Barusan beberapa minggu ini, Alexander Venediktov dari Rusia bilang seperti berikut. Bretton Woods system is failing. Jadi mereka mulai jualin reserve
reserve USD-nya buat ditukar sama emas beneran. Jadi kalau kita lihat di Cina, di Central Bank Cina, Central Bank Rusia, apa yang mereka lakukan? Mereka udah mulai nih. Jadi reserve currency USD mulai dibuang-buangin. Dan yang mereka lakukan apa? Mereka switching dengan emas. Nah, tapi kalau misalnya USD ataupun misalnya rupiah itu di back sama angin, apa yang bikin itu jadi exchange of value? Kita masih bisa transaksi, gue masih bisa gaji orang pakai rupiah. Basisnya adalah kepercayaan. Jadi ini semua tuh dalam konsensus semua masyarakat bisa dibodohi dan percaya bareng-bareng bahwa fiat itu ada value-nya. Karena begitu disadar, kayak Henry Ford tadi bilang, bakal ada revolusi besok pagi. Kalau mereka benar-benar tahu nih apa yang gue ngomongin di video ini, bakal ada revolusi besok pagi. Sebenarnya untuk bikin video kayak gini, gue jujur aja ini agak bahaya. Kenapa? Karena ini something yang para orang berkuasa di atas tuh nggak mau kalian tahu, nggak mau kalian pinter, makanya nggak pernah diajarin di sekolah, nggak pernah diajarin di kuliah.